daripada kos itu kita buang yang nggak karuan, buang ke media sosial. Jadi sempat ngiklan juga ke media sosial. Oh, kencang banget. Kita cuman mau punya niat, kita berhenti sampai di niat. Nggak lakuin apa-apa kita kan? Kita berhenti sampai kan? di belajar, tapi nggak ada actionnya. Betul. Sementara ketika kita berhenti di belajar, yang action jauh lebih banyak di luar sana. Jualan lah kalau itu barang atau whatever lah jasa, kalau bisa itu orang akan konsum terus. Nah kalau interior design itu kan nggak terus-terusan ya. Kenapa kamu mau ambil itu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Bud, ya ini ruangan podcast saya gimana? Oke banget. Ya, karena waktu saya masuk, saya lihat ruangannya kecil. Saya juga pernah masuk sini waktu ada acara pujian penyembahan. Kan kecil ruangannya. Tapi saya lihat podcast di beberapa YouTube sebelumnya, saya kira ruangannya gede. Saya berpikir, oh ruangan bawah itu yang dipakai. Keren. Itu fungsinya interior kan membuat ruangan yang kecil terkesan besar. Oh gitu? Ya. Kalau saya boleh menebak nih, ini low budget. Low budget, nah, tapi keren tetap. Keren. So kurang apa? Kurang manggil MGM aja. Pinter ya nyebutinnya ya. Jadi dia ini Budi, ownernya MGM Interior Design. Makanya saya tanya gitu tentang interior ruangan saya gimana gitu ya. Sudah lama menekuni bidang itu? MGM Interior Design itu berdiri 2009. Ya itu awal-awal ya. Awal-awal dengan proyek yang masih kecil. Dan belajar juga, masih belajaran karena saya tidak punya background. Iya, konon katanya dulu kan jualan sendal. Ya, sales sendal. Sendal kok kemudian ke interior tuh gimana ceritanya? Nah, sales sendal, SMA juga bukan IPA, bukan IPS, saya kelas bahasa. Orang tua juga bukan orang kaya. Koneksi di interior juga nggak ada. Nah, jadi ya antara kalau orang ngomong percaya tidak percaya, kalau saya percaya sih. Ya, itu namanya jalannya Tuhan kan. Tuhan bawa saya dari sales sandal jadi seorang interior design tanpa bekal apapun. Bukan dari arsitek juga? Oh, bukan. Ya kan? Awalnya saya ini bantu temen untuk cuman sekedar renov bangunan. Kebetulan waktu itu saya masuk ke dapat project di sebuah tempat di mana tempat itu lupa bikin toilet untuk driver sama lupa bikin pos satpamnya, pos security, dan saya kerjakan. Perintilan kecil-kecilnya kelupaan, terus akhirnya ya udahlah Bud, kamu bisa nggak? Ya, gitu. Tapi itu belum nyentuh interiornya. Hanya bikin bangunan yang biasa ya kayak mainstream apa layaknya toilet. Renov kecil-kecilan, bangun kecil-kecilan, bukan bangun gedungnya tapi toilet dan pos satpam. Iya. Itu dia yang nawarin atau kamu yang ngajuin? Nawarin. Kamu yang nawarin ke dia? Kebetulan aja. Oh, sorry, saya ditunjuk. Kebetulan saya kenal sama ownernya. Saya ditunjuk. Nah, waktu itu nyambung. Atas dasar apa nunjuknya? Nggak pernah punya pengalaman itu? Iya, dia tahu kalau saya mulai kerja renov kecil-kecil. Oh. Dan salah satu rumah dari pemilik bangunan itu kebetulan sebelum dijual itu saya renov. Oh. Ya, sebelum dijual kita renov supaya layak dijual. Nah, dan dia puas gitu, artinya berlanjut gitu. Puas, akhirnya berlanjut ke gedung ini. Oke. Nah, jalan di sana saya kenal dengan orang interior. Kebetulan mengerjakan bagian dari rumah itu, bangunan itu. Ngobrol-ngobrol akhirnya kenal. Dan saya ternyata yang ngerjakan interior itu ternyata bukan orang interior juga, bukan orang interior. Bidang lain, tapi karena kenal kalau bahasanya tukang interior, akhirnya diambil pekerjaan interior. Akhirnya kenal juga. Nah, untuk pekerjaan yang lain, karena mungkin saya tidak tahu ya pemiliknya melihat kerjaan pos dan ini beres, akhirnya saya ditunjuk untuk ngerjakan. Kamu bisa tidak ngerjakan interior? Nah, ini kebiasaan saya itu asal kadang ngomong bisa aja. Saya bisain aja. Nah, ya itu awalnya kebiasaan nekat ya. Ya bisa, akhirnya ya saya kerjakan. Saya kerjakan sambil belajar, ngitung material, ngitung harga beli, harga jual, itu pun saya tidak bisa waktu itu. Gambar juga nggak bisa. Dan kebetulan ada kenal tukang juga, tukang yang ngajarin saya.
Material itu kayak gini Pak, belinya di sini, ya kan? Nanti jualnya sekian. Ya karena memang saya nggak pernah. Kalau diomong sandal ini materialnya apa, jualnya berapa, pasnya supaya diterima market, itu saya tahu, bisa. Ya, tapi kalau furniture, interior design, hal yang sangat baru buat saya, ya nggak ngerti. Akhirnya Tuhan itu bisa pakai itu tukang untuk ngajarin jadi guru saya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya berlanjut. Konsepnya tuh dari dia. Semua kan gini loh, menurut saya kan interior design kan awalnya kan kamu harus gambar dulu kan. Ini loh kurang lebih yang saya tawarkan, bentuknya kayak begini. Begitu ketika cocok ya udah kerjain gitu kan. Begitu saya ngomong bisa, bukan berarti terus apa karena pernah jadi gitu, enggak. Ya tetap kan saya mikir, orang interior itu kita harus ngajukan sebuah desain untuk jadi sebuah ini visualisasi agar klien itu tahu nanti bangunan saya, ruangan saya itu jadinya seperti ini. Nah, kalau orang ngomong kebetulan, saya ngomong bukan sebuah kebetulan. Saya punya istri, temennya itu salah satu asdos interior design di sebuah universitas. Artinya comot lah ambil gitu ya. Saya dihubungkan, bisa nggak gambar gini? Oh bisa. Bisa, akhirnya jalan. Iya. Jadi pionir hanya butuh orang yang nekat. Ya kan, terus punya sedikit duit lah ya kan untuk awalnya kan memang harus keluar modal dulu kan di awal kan. Enggak juga. Enggak, nol. Jadi kerjaan lu itu cuma ngumpulin orang-orang yang berkaitan gitu. Ya, jadi ini supaya orang punya sebuah ini biar jadi inspirasi lah ya, bahwa kadang kalau kerja itu orang ngomong butuh modal, butuh modal, tapi kadang enggak juga sih ternyata. Saya jalanin enggak. Jadi saya bener-bener kalau tadi bangun pos satpam dan toilet. Itu kan diomong harus beli dulu. Itu diomong perlu modal ya enggak loh. Saya dapat termin. Pekerjaan saya itu sebelum Anda kerja saya ada termin pertama itu termin. Ya. Nah, bagaimana kita dengan bijak mengelola termin itu, benar Anda tidak perlu modal. Banyak orang ketika bekerja di bidang yang saya kerjakan hari ini, mereka itu akhirnya tutup karena mereka tidak bisa mengelola uang yang begitu gede ya. Ketika terima termin itu rata-rata interior design itu terminnya 50, bahkan ada yang 60% dari nilai kontrak. Bayangkan aja kalau umpamanya nilai kontraknya 500 juta, tiba-tiba pegang uang 250 juta, enggak pernah pegang uang. Wah, itu bisa habis itu. Handphone nggak ngapa-ngapain, diganti baru, ya kan? Padahal untuk pekerjaan. Oke. Sempat ngalami nggak kayak gitu? Godaan-godaan gitu? Enggak, karena saya sudah melewati fase itu sebenarnya waktu itu. Kebetulan sudah melewati fase seperti itu, megang uang ngawur nggak bisa ngelola, itu sudah saya lewati. Jadi kapok ya. Ketika Tuhan izinkan dibanting, ya toh? Iya. Mungkin bisa lebih wise akhirnya. Ya, lebih hati-hati ya. Oke. Oh, jadi tanpa modal, cuman ngumpulin orang-orang yang berkaitan, yang pintar di bidang itu, kamu jadikan satu tim gitu ya. Dan kita bisa sebuah project gitu mengelola, memanage mereka. Ya. Akhirnya bisa menyelesaikan sebuah project. Oke. Kalau mau kisah lucunya seperti ini. Apa? Ini project di satu tempat itu. Saya kerjakan di tempat itu. Saya kerjakan di lokasi, di onsite. Project berikutnya tidak bisa dikerjakan di lokasi, harus diproduksi di workshop. Ini pengalaman mungkin bisa jadi inspirasi buat yang nonton nanti. Jadi ketika dapat termin, saya bingung waktu itu. Saya lupa ya, kurang lebih 150 juta saya pegang uang kontan waktu itu. Wih, ini saya kerjakan di mana? Nggak punya workshop. Nggak gitu punya ya? workshop. Begitu saya dapat, kalau nggak saya ditransfer sekitar sore, saya langsung cari workshop sewa. saya waktu itu belum punya pikiran, saya maklun atau saya kerjakan di tempat orang lain. Belum punya pikiran seperti itu. Saya cari workshop, cari setengah mati ya, karena sewa itu minimal pasti 2 tahun. Sewa ini kan untuk satu project yang saya bingung kalau 2 tahun habis. Akhirnya saya dapat benar-benar dapat malam itu juga. Saya dapat cuma 1 tahun. Itu pun sharing tempat.
yang lain separuh itu untuk home industry lain, separuhnya untuk workshop saya. Karena belum terlalu besar ya. Iya. Uang itu saya bagi untuk sewa tempat, saya bagi untuk pembelian material. Terakhir yang paling penting itu pembelian mesin. Memang kecil-kecil, tapi kalau dikalikan banyak. Gerinda dan mesin tembak, kompresor. Sekali lagi saya nggak ngerti beli itu di mana. Saya tanya tukang saya, Pak biasanya beli di mana? Ya kan Raden Saleh pusatnya. Saya pikir ini kalau saya beli, uang yang saya dapat ini nggak cukup. Beli material, beli sampai finishing, sampai membayarin tukang per minggunya. Ini bakal nggak cukup. Ya kan ada termin kedua nanti. Tapi kan harus belum sampai beli mesin kedua, dulu. Udah termin habis. Kedua itu barang harus terkirim. Iya. Nah, untuk terkirim kan harus dibuat kan perlu mesin. Iya. Nah terus di mana nggak cukupnya? Oke, akhirnya Pak jangan di Raden Saleh, saya ajak tukang PT saya. Waktu itu datang ke Jalan Ratna dekat sini, GBS ya kan. Masih ada itu, masih baru, masih fresh-freshnya. Semua barang lengkap di sana seperti apa yang ada di Raden Saleh, bukan lagi sale. Dan memang murah. Ini alasannya. Begitu saya datang, saya bayar, saya pakai kartu kredit. Ngutang. Pinter-pinternya muter duit ini berarti ceritanya. Saya berpikir kalau saya kontanin, saya nggak bisa kerja. Harus saya pakai kartu kredit. Saya berpikir nanti termin 2 saya lunasin. Iya. Ya mungkin itu hikmat lah ya. Limitnya ini. Dan itu akhirnya jalan. Saya udah punya workshop meskipun sewa, saya punya mesin lengkap. Untuk next projectnya baru bisa nikmati. Jadi itu awalnya nggak kepikir ya? Nggak kepikir. Kayak gitu kita nggak kepikir ya. Jadi bener-bener sambil jalan ya belajarnya itu ya. Ya itu saya tadi kan ngomong ketika Tuhan izinkan saya bener-bener down, ya kan? Ya biasalah ya, kita ini kan seperti anak. Jadi ketika susah itu teriak sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kadang asal ngomong saya. Tuhan tolong saya, kasih kerjaan yang duitnya gede. Ya nggak pakai bahasa puitis, gitu aja. Ya selain kita naikkan penyembahan apa ya kan, tapi spesifik minta duit gede ya. Kalau bisa kasih kita ini punya Bapak yang baik ya kan. Ya asal kita bertanggung jawab akan apa yang sudah Tuhan percayakan toh. Dan akhirnya benar-benar Tuhan bawa MGM ini dari 2009, tidak lama, 2011, 2012 project yang saya tanganin kalau menurut saya luar biasa gitu loh. Saya pun sendiri kaget loh kok bisa. Iya, nggak kepikir bisa dari mana-mana, jumlahnya bahkan nggak kepikir bisa semakin lama ya. Pokoknya kan ada yang bilang setia dulu dalam hal kecil. Yes. Nanti kan dikasih yang lebih besar gitu ya. Besar. Nah kalau hal kecil aja nggak bisa dipercaya ya, gimana mau dapat yang besar gitu ya kan? Sama kan, kalau kita juga punya anak, punya pegawai, nggak langsung kita percayakan proyek besar. Betul. Proyek kecil dulu berhasil, ya baru setengah naik tingkat. besar. Berhasil kita kasih yang lebih besar lagi gitu. Iya. Oke, 2009 sampai kita sampai ke 2020. Yes. Wah, jeder kan ada pandemi itu, ya kan. Dengan PSBB-nya lah, dengan PPKM-nya atau whatever lah istilahnya, dan banyak orang yang mulai mulai rebah satu persatu usahanya, ya kan. Ya usahanya ya orangnya juga kan, yang banyak yang meninggal juga kan, mohon maaf ya. Apa yang terjadi dengan kita PSBB awal itu Maret 2020. Sebelum PSBB semua berjalan dengan baik. 2019, 2018 ke 19 ada peningkatan. Begitu masuk 2020 awal itu project masih lancar. Berjalan seperti biasanya, bahkan ya ada penambahan. Begitu Maret ke April hampir nol. Ada tapi hampir nol. Takut karena waktu itu workshop saya sudah ada 3 lokasi. Dan itu operasional harus jalan semua gitu ya. Berarti berapa orang yang bekerja di dalamnya harus dihidupi. Di kantor saya ada berapa desainer, ada admin, ada marketing, berapa orang yang harus saya bayar tiap bulannya. Itu saya berpikir waktu itu, waduh. Tapi ya Tuhan baik lah ya. Kadang di saat seperti itu kita butuh yang namanya inovasi. Inovasi. Karena memang orang tidak mungkin kita ini jual interior harus bertatap muka untuk kita diskusi,
Nah, itu yang saya bayangin gini loh, pandemi. Jadi bayangan saya itu ngefek banget usaha lo yang di interior design itu kan, soalnya orang interior design kan paling enggak kan ya kalau toh itu rumahnya nggak buat tempat tinggal dulu gitu, misalnya terpisah, ya kan panggil orang itu kan menyangkut mobilisasi, dan mobilisasi kan amat waktu itu sangat dibatasi. Betul. Gitu, sehingga kan pasti drop banget, bahkan tadi ngaku udah hampir nol. Iya, selama sebulan ada sedikit itu tapi kan ya nggak signifikan bisa dikatakan nol gitu. Sampai berapa lama itu? Sebulan 2 bulan aja. Kita sebulan 2 bulan aja. Koreksi di bulan keempat itu udah bukan normal, tapi mulai ada. Ya kita kan ada inovasi, jadi kita berpikir kayak apa caranya kita bisa tetap jualan, kita bisa tetap maksudnya deal dengan klien meskipun kita tidak bertatap muka, meskipun kita tidak ada diskusi secara on-site lah ya. Iya. Jadi mulai beralih ke online juga ya, enggak. Kalau gereja online kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Emang gereja usaha, bisnis. Itu mungkin dari pemikiran kan bahasa online waktu itu apa ya? Tren banget ya kan, tren banget. Yang siap ya langsung go, yang nggak siap ya harus siap gitu ya untuk online. Benar, saya belum kepo, saya belum selesai. Itu hampir nol, terus gimana? Berarti minus ya otomatis subsidi, ngambil tabungan. Bongkar tabungan dikit untuk bayar kan. Bulan 4 dengan keyakinan antara iman dan nekat ya kan, tetap ini percaya bahwa pasti bulan ini ada penjualan. Ya selama dari 2020 ke 2009 kan ada tabungan pasti itu. Jadi tapi pas ngambil tabungan itu ya semua kuatir, pengusaha kalau bisa nggak bisa mecah tabungan. Nambah kalau bisa. Jadi khawatirnya itu dimecah tabungannya itu kan. Sampai kapan ini kan gitu ya pertanyaannya. Kita kan enggak tahu. Iya. Bulan 3 atau bulan 4 aja atau bisa nanti sampai akhir tahun, karena enggak ada yang tahu. Banyak yang ngomong pandemi ini paling cuma setengah tahun ya toh 4 bulan. Tapi nyatanya sampai hari ini pun 2 tahun pun belum selesai. Dinyatakan endemi atau apa enggak kan. Ya udah melangkah kita, terus kita ya tadi saya ngomong kita harus punya inovasi. Oke, jadi kamu ngelewati pecah tabungan itu cuma 1-2 bulan aja gitu. Iya. Selanjutnya enggak, jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Awal normal itu paling kan bayang saya bisa langsung cuan gitu, enggak kan? Ya paling enggak bisa sesuai operasional gitu kan, udah puji Tuhan kan. Bisa atau sudah cuan? Bisa nutup operasional dan cuannya berkurang aja. Dulu kalau kita makan yang saya mau tahu. Kita makan capcay ya kadang harus makan pecel ya diterima, pecel juga enak gitu kan. Masa capcay itu enggak juga loh, pecel tuh ada yang lebih mahal daripada capcay loh, tergantung makannya di mana. Maksudnya pecelnya nggak pakai empal. Kalau pakai empal mahal. Oke. Nah, jadi tadi bicara nggak diam aja gitu ya, sambil mecah tabungan ya sambil mikir ini nggak boleh terus-terusan begini. Akhirnya mulai inovasi dengan online, itu tidak bertatap muka gitu ya. Itu sempat memang saya bisa. Sempat saya promosikan via sosmed saya, Instagram, saya genjot, istilahnya saya buat apa ya? Lupa saya. Bahasanya ini maksudnya kamu bisa konsultasi desain via online. Kamu tinggal kirim dana, layout, foto. Bahkan waktu itu saya menemukan sebuah cara kerja yang menurut saya sangat membantu klien dan saya dalam berjualan. Tinggal kamu kirim layout, foto, saya akan buatkan layout furniture free. Saya buatkan RAB free. Ya kan, free. Karena belum deal itu udah free? Belum. Saya berpikir daripada saya pelihara estimator saya nganggur, nggak ada project, ya kan. Toh ya sama-sama nggak kerja ya. Desainer saya nganggur semua, nggak ada project. Iya, saya kasih free lah. Ini kerjaan kerjakan, belum tentu deal, nggak apa-apa. Dan nyatanya banyak yang PHP atau gimana? Cuma manfaatin free-nya aja maksudnya? Nggak juga, banyak yang cuma ngecek. Kebetulan nih. Iseng-iseng ya kan. Saat itu kan banyak orang kengangguran, bukan pengangguran Kengangguran nggak ada kerjaan nih. Karena ada kerjaan tapi nggak bisa dikerjakan. Mereka kan akhirnya lihat kamar, lihat rumah. Bosen kan isolasi terus di situ. Pengen variasi. Iseng-iseng kasih dana ke saya. Kalau cocok mungkin lanjut.
Ya, makanya saya mau tahu banyak yang lanjut atau cuman berhenti di mungkin ngambil kalau di free-nya persentase aja. sekitar 10% lah. Apanya? Yang betul-betul dari ambil mereka yang kontak kita, akhirnya realisasi sampai deal produksi cuma itu 10%. Tapi 10% itu sangat besar kalau buat kita ya Pak. Jadi interior design itu bukan tiap pekerjaan yang tiap hari kita dapat project. Betul. Kalau tiap kan hari bukan kayak beras yang kita konsumsi tiap hari harus beli gitu kan. Kalau bisa tiap hari ya nggak apa-apa sih. Tapi itu betul loh. Kan ada prinsip dagang itu bisnis gini ya. Kalau bisa itu bisnis lah, jualan lah, kalau itu barang atau whatever lah, jasa. Kalau bisa itu orang akan konsum terus. Nah kalau interior design itu kan nggak terus-terusan ya. Kenapa kamu mau ambil itu? Iya, Tuhan yang arahkan pertama ya. Saya nggak pernah minta saya kerja di interior design. Saya nggak pernah berpikir sebelumnya waktu saya pindah dari persepatuan dan persandaran. Saya nggak pernah mikir kalau saya bakal kerjakan desain gitu loh. Iya. Nggak pernah mikir. Cuman kalau pengalaman nih, beberapa klien yang sudah kita handle, yang repeat pun beberapa cukup banyak. Cukup banyak. Ya, pasti ada pelanggan loyalnya gitu ya. Bagaimana nangkap yang baru? Nah ini usaha kita kan, bagaimana kita promosi, bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang baik sehingga kalau orang nggak repeat tapi yang bisa setidaknya mereka mereferensikan. Seperti itu. Oke. Nah, waktu sekitar awal-awal COVID-19 itu usaha ambil tabungan. Terus kalau nggak salah kan seangkatan nama saya ya sekitar Desember ya. Akhirnya kena COVID juga kan? Iya, bareng kita. Enggak, situ duluan. Oh iya, saya duluan. Dan saya dengar kabar Budi sudah kritis. Kayak hampir mau mati itu. Iya betul. Satu rumah semua positif. Satu rumah positif. Satu rumah positif, cuman saya aja yang parah. Anak saya yang paling parahnya kecil. Gimana? Bisa kamu saya nggak bayangkan? merasa, kita kan nggak punya pengalaman COVID waktu itu. Jadi saya merasa ketika kontak sama teman-teman sama saudara baik. Cuman ya saya nggak merasa, cuman saya tahunya sih biasanya nafasnya itu enak. Kita nggak ngerasa tuh, kita sambil ngomong nafas. Cuma waktu itu saya ngerasa sih nafasnya itu nggak enak aja. Tapi karena merasa ya oke lah. Tapi di satu hari setelah saya cek darah kalau nggak salah. Karena harus cek darah, begitu lihat hasilnya kok tambah sesek deh. Karena awal-awal itu kan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh emosional ya. Rasa khawatir, cemas. Iya, begitu lihat tes darah itu membuat tambah nggak enak. Hasil tesnya kenapa? Positif. Makin sesek. Waktu di foto paru itu udah berapa puluh persen gitu katanya tertutup. Dan akhirnya harus ngamar pun semuanya mujizat lah. Saya nggak tahu ternyata kalau susah loh waktu itu kamar. Iya, ternyata dokter yang menghandle saya waktu saya belum masuk, telepon-teleponan dikirimin obat itu kan kayak gitu kita waktu itu. Ternyata dokter itu punya kedudukan di sebuah rumah sakit sehingga dia bisa membantu lah untuk kita dapat kamar. Padahal seharusnya waktu itu saya harus masuk di ICU. Istri saya mengusahakan. Kenapa? Maksudnya sampai sesek banget gitu ya? Sesek udah. Saya baru merasakan mau mati ya waktu itu. Maksudnya merasakan ini sebentar mati nih, udah mati pasti. Karena ada bayangan waktu itu kalau udah dijemput ambulan ya udah pergi untuk selamanya. Saya gitu bahkan menolak untuk masuk rumah sakit. Kenapa? Karena kan di saat itu Desember ke belakang kita sering mendengar berita bahwa kalau udah masuk rumah sakit pasti siap-siap nggak balik. Saya ngomong ke istri dan ke beberapa orang, saya nggak mau masuk rumah sakit, udah rawat di rumah aja. Kenapa? Mati pasti percuma. Tapi akhirnya harus masuk kan. Nah di saat itu dari turun dari kamar ke ambulan, begitu turun tangga itu kan pakai ditandu sama ambulan. Turun tangga itu saya nafas itu berhenti dah. Narik lagi itu, waduh udah susah. Udah susah ya, saya merasa udah wis. Waktu di rumah sakit masuk UGD nunggu sampai ada pasien yang keluar itu lewat berarti udah. Keluar itu berarti lewat, enggak mungkin sembuh. Waktu itu ya. Waktu itu pasti
meninggal. Terus apa yang kamu pikirkan bahwa toh kamu juga akan mengalami nasib yang sama seperti mereka? Jujur waktu itu langsung saya berpikir keluarga, gitu ya kan. Kadang orang kan ngomong, wah harus berpikir Tuhan dulu. Saya berpikir keluarga waktu itu, anak saya gimana, istri masih saya berat gimana. Ya, ninggalin ya. Iya, wis. Tapi ya udah, baru kita doa. Ketika berpikir itu saya bawa dalam doa, wis pasrah. Tuhan pasti pelihara mereka kalau Tuhan angkat saya, ya kan. Tapi ternyata kalau nggak salah saya masuk jam 9, dijemput ambulan jam 9, itu mintanya jam 9 pagi, 9 malam baru dapat ambulan, ya kan. Sampai jam 2 di UGD, baru jam 2 saya masuk ke kamar. Oke. Harusnya saya dapat maksudnya harusnya saya masuk ke ICU. Itu kenapa UGD menolak saya. Kenapa? Kalau saya dipaksa masuk ke rawat inap, benernya tidak boleh karena ini pasien tidak harus masuk. Memadai ya. Iya. Karena sudah beratnya itu. Iya. Ya. Jadi udah sempat kasih pesan-pesan terakhir gitu nggak ke istri atau anak? Oh sih nggak sempet wis. Hah? Nggak sempet, nggak bisa udah. Nggak mikir, udah. Tapi kan mikir terus kebeban. Telepon juga nggak bisa, udah lemes itu waktu itu. Nah katanya kepikiran keluarga. Oh iya kepikir tapi nggak maksudnya telepon apa itu nggak bisa. Jadi nggak bisa usaha? Nggak, apapun. Lemes udah waktu itu. Saya merasa udah lewat. Berarti harus cuman pasrah aja dong? Iya, ya doa udah. Ternyata sekitar jam 2-an saya tanya ke suster. Besoknya baru tahu jam berapa sus saya kemarin masuk. Sekitar jam 2 Pak. Ya, anugerah yang luar biasa ya kalau masih hidup ini ya. Ini kesempatan kedua lah ya. Kesempatan kedua ya. Kesempatan kedua harusnya harus lebih baik. Kan nggak semua orang dapat kesempatan kedua. Nggak semua orang juga dapat privilege. Kamu masuk rumah sakit, saya nggak bisa dapat kamar rumah sakit loh. Betul. Situ dapat channel orang yang berkedudukan, saya nggak punya loh. Karena saya juga nggak tahu kalau dokter yang merawat jalan saya itu ternyata dia punya kedudukan di sebuah rumah sakit. Saya kira dokter biasa aja gitu loh. Iya. Oke. Itu sekilas tentang percikan kehidupan yang kita semua mengalami ya. Kita sedikit flashback lah masa-masa sulit itu ya. Itu setelah sakit itu pun bisnis gimana? Nah, ada itu yang di bulan 12, bulan 7 itu saya kan bulan 4, bulan 5 saya udah promosi via sosmed. Itu saya kencengin, saya terus saya gempur bagaimana ayo pelayanan kita ini desain via online nih, konsultasi via online. Bulan 7 saya baru buka TikTok. Tahun itu 2020. Iya, sebelumnya saya tidak punya untuk NGM interior, tidak punya akun TikTok. Kita cuma di Facebook sama ini sebelum sakit maksudnya ya? Belum sakit. 2020 itu TikTok ya. Saya buat TikTok 2020 bulan 7 kalau nggak salah. Hari ini ya puji Tuhan sampai berapa saya lupa ya, tak lihat dulu. Followernya udah puluhan ribu ya kayaknya ya. Atau 100 ribu bahkan. 12K ya, 12K ya. Oke. Nah, ya mari kita berlomba. Sebentar lagi saya mau kejar itu. Nah, usaha saya apa ya tapi ya? Ya personal branding. Kalau saya kan company branding beda ya. Oke. Tapi penting ya sosial media itu ya bagi kita untuk membangun bisnis ya. Apapun terutama itu di saat pandemi, sosial media itu jadi poin yang sangat penting buat saya karena kita nggak bisa kan mau promo gimana, mau ikut pameran umpamanya nggak mungkin, nggak ada pameran. Kalaupun kita bisa bikin pameran mungkin mal-mal dengan senang hati ya menyewakan tempatnya, tapi ya siapa yang datang betul. Siapa yang datang ya nggak mungkin, kita akan buang uang, buang biaya, buang kos ya. Jadi ya daripada kos itu kita buang yang nggak karuan, buang ke media sosial. Jadi sempat ngiklan juga ke media sosial. Kenceng banget. Kenceng banget. Kalau boleh dibisikin angkanya? Plus minus sekitar berapa? Angka budget untuk promosi ke sosial media. Sebulan itu ya 3-4-an. 3-4 juta ya. Tuh dengerin tuh. 3-4 juta loh padahal. Itu saya split ya. Ada di Facebook, tapi Facebook nggak seberapa. Di Instagram, terus di Google saya tambah kuota untuk ad-nya. Oke. Supaya orang langsung begitu interior desain dia dari lokasi manapun nyantolnya ke MGM gitu. Sebelumnya
ini bukan untuk meninggikan diri ya. Kok gak enak. Apa sih? Sebelum saya add di Google, kalau Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya kasih, ketik di Google. Gaya ngomongnya kayak khotbah aja. Kebiasaan khotbah, dia juga pendeta soalnya. Kalau ketik di Google, interior desain Surabaya, kan pasti akan muncul dong. Langsung gitu. Yang pertama add, jangan dilihat yang add itu nggak organik kan. Betul. Lihat yang nggak add, itu Setelah akan muncul usaha saya MGM. Itu sebelum pandemi. Cuman saya merasa setelah di waktu pandemi ini harus ada ekstra usaha lebih dong, gitu loh. Ada ekstra usaha lebih. Karena apa? Saya lihat kalau dulu yang add itu cuma 1-2, selama pandemi yang add itu banyak banget dengan satu kata kunci itu aja. Kalau saya tidak ada di situ, ya namanya kita orang usaha kan harus punya, ya harus eksis kiat ya kan. Ya saya genjot juga untuk biaya add di Google, di Instagram, saya mainkan di story, saya mainkan di feed. Sampai hari ini? Sampai hari ini ada, cuman budgetnya sudah mulai saya turunin. Oh, karena saya pikir malah tambahin, kan makin gede usahanya. Saya harus ikutin gini, ketika volume produksi saya sudah over, itu ad saya turunkan. Begitu saya lihat, volume produksi sudah mulai, nextnya belum ngantrinya nggak banyak, itu promosi saya genjot lagi. Jangan sampai promosi digenjot terus. Tuhan kirimin berkat banyak, tapi kita nggak ngatasin kapasitasnya ya. Jangan juga, bingung juga nanti gitu. Ya, dinamis lah semuanya itu, intinya kayak gitu ya. Ya, ritmenya kita atur juga. Tapi tetap bagaimanapun tetap butuh untuk mempromosikan itu ya. Tetap. Itu bagian dari company branding kita. Saya pikir supaya udah 10 orang juta tahu. Sekarang alokasi budgetnya untuk promosi. Belum. Malah turun. Belum, karena saya konsennya sih di Jawa. Saya kayak Kalimantan saya nggak taruh. Kalimantan pun cuman beberapa kota. Kan kita add itu kan kita bisa tentukan lokasi yang betul. Mana yang mau kamu tembak gitu kan? Iya, itu saya setting bener-bener karena saya nggak mau dapat project di Aceh, saya nggak mau. Buang tenaga, buang waktu gitu. So maksudnya dengan bersosial media, dengan beriklan segala macam itu, kalau secara dihitung secara rata-rata memang itu menghasilkan ya? Worth it lah. Dengan angka yang kita keluarkan. Meskipun bukan langsung dengan tarikan hard selling, tapi semuanya itu bisa terukur gitu. Oh iya. Akhirnya suka kepo gitu nggak? Misalnya nanya, tahu dari mana gitu MGM? Oh iya. Beberapa kalau kita nggak lupa, kita pasti tanyakan. Klien-klien itu tahunya dari mana? Biasanya? Untuk sementara karena memang marketnya interior design ini kan middle up, lebih banyak dari Instagram. Meskipun TikTok hari ini lebih booming kan, tapi pengguna TikTok itu bukan market kita sebenarnya. Banyak belasan tahun. Iya, ya kan. Saya lihat di analitik saya banyak belasan tahun. Cuman kita harus paling tua 25 tahun. Ya, cuman kita harus tetap ada ya. Karena mereka itu bisa jadi nanti pemakai jasa kamu selanjutnya kan. 5 tahun lagi mereka adalah calon klien kita. Kayak gereja kan harus menyiapkan youth-nya juga gitu kan. Jadi harus berani investasi di situ. Tapi TikTok tetap ada beberapa klien yang kita dapat dari TikTok. Ini yang menarik. Yang kita dapat dari TikTok itu adalah mantan, boleh ya cerita ya? Boleh. Ini lucu soalnya. Asal bukan mantanku kan? Mantan TKW. Saya pikir mantanku. Mantan TKW. Sorry ya. Jangan merendahkan profesi TKW. Iya, enggak juga kali. TKW itu juga penghasilannya gede. Dia mendesain ruangannya. Iya. Boleh buka angka nggak ya? Boleh. Cuman living room, ruang tamu, itu 160 juta. Di rumahnya ya? Di rumahnya. Luar biasa TKW. Anda ya. Mantan ya? Iya, mantan. Dan dia stay di luar negeri, dia jualan apa ya? Pakaian batik, terus baju muslim. Iya. Pakaian batik, baju muslim, yang berbau Indonesia. Pasarnya dia adalah para TKW. Karena dia pernah menjadi itu gitu ya. Dia jual di TikTok. Oke, makanya terus akhirnya
Karena sering konsumsi TikTok, akhirnya ketemu kamu di TikTok gitu ya. Oke. Ini menjadi inspirasi buat semuanya ya. Dan saya juga nggak nyangka, waduh rumahnya di desa. 160 juta. Perbatasan antara Malang dan Blitar, dia masuk di Blitarnya. Waduh, paling mewah itu. Pertama kali saya ngomong kalau survei ya terus terang saya ada biaya kalau di luar kota. Itu bayar biayanya, biaya survei. Kita samperin kaget juga loh. Beneran ternyata deal jadi dan berarti bener ya quotes sometimes orang kaya itu lebih pelit ya. Ayo ngomong. Ya 75-85% bener sih. Nanti klien saya ngamuk. Enggak. Terkecuali kliennya MGM. Bye semua. Loh enggak, saya bayangkan maksudnya ya bukan orang yang sederhana tapi pernah sederhana gitu kan. Tapi belajar menghargai loh, survei pun ya dibayar, gak minta gratisan gitu kan. Itu loh yang harus kita belajar dari mereka gitu maksud saya. Iya benar. Enggak terlalu hitungan. Iya, enggak terlalu hitungan gitu ya. Kita ini mesti kayak gitu loh maksudnya. Jujur kita. Sih memang ya. Oke. Jadi sampai akhirnya dengan segala keribetan usaha itu kamu tetap bisa eksis bahkan semakin maju hari ini. Ya, gitu-an. Mestinya kan banyak alokasi waktu atau gini ya mungkin sudah sukses makin banyak nganggur ya sudah ya semua dikerjain anak buah ya. Ya kebetulan semua sudah ada sudah bisa jalan. Semua. Mereka sudah punya desk job masing-masing dan kalau jalan 100% belum. Kalau autopilot 100% belum. Ya saya pikir gitu. Tapi setidaknya dalam seminggu kalau saya 2 hari ngurusin hal yang bukan pekerjaan saya masih bisa. Mungkin seminggu 2 hari ya contohnya ke sini gitu masih bisa. Ya ini kan sudah jarang sekali klien yang langsung hubungin saya. Saya punya tim marketing yang sudah bisa handle. Kalau umpamanya ada komplain, wajar dong kerjaan ada komplain, mereka bisa hubungin para pengawal saya. Jadi semua sudah terstruktur meskipun belum berjalan dengan baik. Ya, tapi kan tetap dalam proses learning untuk menuju ke sana kan. Tapi memang maksud saya kamu punya apa ya? Waktu-waktu luang yang lebih banyak malahan di tengah usaha yang makin membesar. Itu di tengah apa ya? Dalam tanda kutip waktu luang itu malah kamu sibukkan diri sekarang untuk melayani. Yes. PDM kayak gini-gini ya. Harus kan? Dikembalikan ya. Semua kan dari Tuhan. Seperti saya tadi cerita dari kok awal. Kok mau repot gitu maksudnya melayani kan nggak ada duitnya. Ya itu bagian dari rasa syukur kita lah ya. Kita Tuhan sudah memberi kita terlebih dahulu, sudah sewajarnya dan tidak perlu disombongkan kalau kita mengembalikan kepada Tuhan. Ya. Jadi bentuk realnya Budi ini sekarang dia saya dengar punya project ngajarin hamba-hamba Tuhan di pedesaan bagaimana karena dia udah tahu seluk-beluknya bahwa usaha bisnis sekarang itu ya tanpa modal bisa ya kan. Ya tinggal apa ya? Online, nggak perlu sewa toko kan. Gitu semua bisa disiasati tanpa modal bisa dan juga dengan medianya sekarang pun sudah mulai shifting bergeser ke online, ngajari online jadi yang gaptek tuh harus online mau nggak mau mesti belajar gitu ya kan. Ngomong nggak punya modal, apa yang tak jual, ya itu yang kita ajarkan dengan saya menggandeng rekanto yang mereka mereka praktisi di bidang itu, mereka punya tip, punya pengalaman dan mereka mau sharingkan kebetulan. Yang saya bareng mereka bekerja, jadi ngajarin nih kalau ada hamba Tuhan ataupun para pekerja orang saudara-saudara kita seiman yang di daerah yang ngomong nggak ada modal, apa yang harus saya jual, kita ajarin buka toko online itu di marketplace ya. Bisa di Shopee atau di Tokopedia, enak, nggak perlu kayak kita keluarin uang sampai jutaan kayak kita sewa di Pasar Atom atau di Pasar Turi, nggak perlu, nggak perlu kita panggil MGM untuk interior tokomu, nggak perlu ya kan, nggak perlu, nanti lebih mahal lagi panggil MGM. Ya kasih gratis dong kan layanan. Nah, jadi ya tinggal kamu buat toko online yang sebagus mungkin, cari nama yang sebagus mungkin.
Terus apa yang dijual, Pak? Loh, jadi dropshipper. Oh iya. Jadi nggak mesti punya barang, nggak mesti punya stok. Nah, itu yang kita ajarin kayak kemarin di daerah Malang Selatan itu ya. Saya berpikir mereka beberapa Mbak Tuhan ada yang bekerja membuat keripik, ya, tapi mereka nggak ngerti harus jualnya kemana. Padahal kalau dijual di Malang maka pasarnya adalah orang-orang yang di sekitar Malang, Surabaya, Jawa Timur, paling jauh Jawa Tengah. Tapi kalau kita masuk Tokopedia, Shopee, ya bisa mana-mana. Kita seluruh Indonesia. Betul. Bahkan beberapa marketplace tuh platformnya bisa sampai ke luar negeri bahkan. Itu. Pembeli kita bisa dari Thailand atau dari Malaysia. Iya. Ya, itu yang sedang kamu lakuin ya? Bukan saya sendiri ya. Ada tim ya? Ada tim. Kebetulan saya bukan ahli kalau untuk jualan langsung gitu. Belum. Cuman saya menggunakan sosial media, saya menggunakan Tokopedia itu sebagai sarana untuk jualan produk saya. Tapi kalau yang hal kecil-kecil kayak umpamanya jual keripik, ya kan, jual sendal, pakaian, kan bukan bidang saya. Kebetulan ada rekan teman yang jualan hal seperti itu dan dia berhasil. Dia mau sharingkan ilmunya untuk mendidik mereka ini saudara-saudara kita yang hari ini kena dampak pandemi itu. Emang kan dampak banget ya hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu ya. Kena. Karena kebetulan para donaturnya kena. Iya. Saya kepikirnya cuma karena kolektornya aja berkurang, tapi ternyata ya ada donatur juga gitu ya. Donatur ini biasanya konsisten ngirim, ya ini ya donaturnya juga guling. Iya. Kalau di daerah malah saya temuin beberapa waktu pandemi mereka tetap ibadah kan. Iya. Mereka tetap ibadah, mereka lebih kuat fisiknya dari kita mungkin ya. Tetap ibadah. Kalau persembahan mereka kan ya lancar kalau dari jemaat. Tapi seberapa besar sih bisa menghidupi untuk menjalankan pelayanan mereka lebih bergantung pada donatur yang dari luar. Ya kalau Tuhan izinkan para donatur ini kena imbas pandemi, otomatis ngefek pada pelayanan mereka. Nah ini yang kita harus, ini yang menjadi beban. Ayo kita didik, mereka harus maju. Keadaan zamannya udah beda, ya kan? Ini momen dimana peralihan orang jualan secara konvensional ke online. Kalau kita ndak ikuti momennya, ya kita akan tertinggal. Iya. Karena begitu kita hari ini menunda, 10, 100, berapa ribu orang akan buka toko. Iya. Kita enggak, saingan kita nambah 1.000, nambah 2.000. Iya, makin berat lah langkah kita nantinya. Harus lebih cepat. Iya. Jadi yang saya bisa pelajari sekarang itu bahwa ternyata penting ya online itu harus tetap dijalankan dan nggak harus butuh modal, tapi butuh handphone Om untuk buka. Ayo dikasih nggak? Saya kan punya. Saya pernah ngadepin kayak gitu. Saya ajarin online gitu, tapi butuh handphone. Bukan handphone. Dikasih nggak? Kan handphone sekarang maaf ya yang 1-2 juta. Bisa kok ya. Itu udah sangat mumpuni untuk. Tapi 1 juta buat mereka kan masalah bro. Kemarin yang waktu di Malang itu yang waktu kita buat pelatihan itu benernya kita itu dari kita itu akan memberikan support berupa handphone. Wow. Sebenarnya. Tapi ternyata mereka yang datang ada yang bawa laptop, ada yang bawa handphone. Ya lebih kaya. Kita keep dulu, ya kan? Kita keep dulu. Jangan berpikir dulu mungkin itu laptop waktu dibuat di multimedia di gereja dibawa ya. Kita nggak tahu ya kan. Cuman maksudnya ya punya udah. Usaha lah intinya gitulah. Mereka punya niat juga lah. Gitu, tapi kalau umpamanya waktu itu dari tim kita, kita sudah ada dana yang kita siapkan. Kalau mereka butuh handphone, kita akan support. Wow, oke. Dan nyatanya kamu support? Ada yang disupport? Nggak ada yang butuh. Nggak ada yang butuh. Kita nggak keluar. Okay. Cuman kita support untuk biaya sewa tempatnya, makan siangnya. Jadi mereka datang free akhirnya. Meskipun awalnya mereka bayar, kita kembalikan 100%. Karena kita benar-benar programnya kita memberkati mereka waktu itu. Iya. Ya udah bergeser memang, makanya kita itu jangan, kan bener ya ada perkataan kadang-kadang kita ini nunggu berkat Tuhan tuh di pintu situ terus gitu.
Padahal sementara Tuhan itu bukan nggak buka pintu, udah dibuka kan, tapi tempat lain. Kamu aja nggak mau mandang ke situ gitu ya. Lu aja yang mikirnya tuh mesti harus buka warung. Nggak harus tuh, di situ ada toko online lah, banyak malahan gitu kan. Belajar dari semut ya. Apa itu? Semut apa ya? Kita harus bertanya kenapa semut disebut di kitab Amsal. Ya, saya ini orang yang hidup dari kecil itu kan hidup sama anak-anak di sebuah kampung ya kan, mainannya kan nggak mungkin Nintendo zaman saya nggak ada, nggak punya duit untuk beli Nintendo, jadi mainannya semut. Semut kalau jalan nih terus kita tutupin dengan tangan, ada yang balik, ada, tapi kalau Anda lihat balik dia kan cari jalan lain, tetap menuju ke barisan. Ada yang bandel, ada yang bandel. Dinaikin tangan kita. Lu, ayo, ya kan? Nggak ada gunanya pengamsal itu menuliskan semut. Kita belajar, ya, jangan kalah sama semut. Nggak heran tuh, salah satu Maret itu ikonnya semut loh. Hah? Apa? Kalau nggak Indomaret, Alfamart. Oh, yang Maret. Saya pikir apa sih Maret? Ulang tahun saya. Itu ikonnya semut. Oh, oke. Saya nggak tahu dia dapat dari kita. Dan saya Oke. Saya belajar juga satu hal gini. Apa ya? Celakanya ya. Kalau kita punya ide, terus kita tidak mewujudkan itu gitu ya. Akhirnya ada orang lain yang punya keterampilan atau punya dana gitu, yang siap untuk mewujudkan itu, dan kita dibayar oleh orang itu untuk mewujudkan ide itu. Ngerti ya maksud saya? Iya. Contohnya saya ini punya ide gitu, saya punya keterampilan, tapi saya ini terlalu bersungut-sungut, saya nggak bisa melihat peluang. Nah, kamu yang dapat peluang, celakanya saya bayar. Jadi kapasitas saya yang harusnya bisa jadi bos untuk saya sendiri, akhirnya jadi orang yang jadi karyawan situ. Ngerti ya maksud saya? Ada banyak yang kayak gitu kan? Iya kan? Betul. Atau enggak ya lebih parah lagi, yaitu tadi saya ngomong. Kita cuman mau punya niat, kita berhenti sampai di niat. Nggak lakuin apa-apa kita kan? Kita berhenti sampai di belajar, tapi nggak ada actionnya. Betul. Sementara ketika kita berhenti di belajar, yang action jauh lebih banyak di luar sana. Untuk pelajarannya ya. Ya udahlah. Ini semoga pelajaran ini mata kuliah 8 SKS ya. Dia mulai masuk ke kampus-kampus soalnya ngajari orang untuk berwirausaha lewat online gitu ya. Oke, semoga ini menginspirasi untuk Anda untuk tetap berjuang, punya daya semangat, tidak down, tidak mengeluh, selalu inovasi gitu ya. Tidak berhenti di cuman berpuas di satu hal, tapi ya sementara yang lain mereka sudah inovasi, ya kita harus inovasi duluan gitu ya, supaya tidak tertinggal. Dan jangan lupa kita juga belajar bahwa semua kesuksesan toh itu ya bukan karena kekuatan hebat kita, meskipun kita juga usaha gitu ya. Tapi itu bagian dari kita usaha itu. Bagian dari kita. Toh pada akhirnya semua yang memberikan ya hoki loh, ya kan? 2 bulan bisa langsung move bisa naik gitu. Bless mungkin itu dari Tuhan kan itu. Iya. Berkat ya. Privilege loh itu. Betul. Privilege. Tadi rumah sakit juga dapat. Iya. Ya, privilege juga itu. Tadi ngotot-ngotot apa, saya punya duit banyak apapun, kalau nggak ada kamar ya nggak ada kamar loh waktu itu. Juragannya oksigen aja bisa lewat. Nah, makanya. Jadi jangan lupakan untuk tetap melayani Tuhan, itu pelajarannya ya. Thank you Bud. Thank you untuk inspirasinya ya. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.